Bab 3141. Beristirahatlah dengan tenang. Maju semua. Begitu kata-kata ini terucap, orang-orang di sekitar arena sontak terpaku. Setelah sadar kembali, semuanya tertawa. Apakah wanita ini sudah gila? Tidak hanya semua orang. Saat ini Lucy Sangguan juga terlihat tidak percaya. Menantang semua orang. 12 orang yang ada di daftar ini merupakan super jenius di benua Endless ini. Siapapun itu, merupakan tokoh yang sangat hebat. Apalagi 12 orang. 1 lawan 12. Terlalu angkuh. Lucy Sangguan hanya menggeleng dan tidak berbicara. Sekalipun dia tahu ini agak berlebihan. Instingnya mengatakan bahwa Guana tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Guana yang ada di arena kembali berkata, "Ayo maju semuanya. Maju semuanya." Kata-kata Lucy Sangguan membuat semua orang paham kalau mereka tidak salah dengar. Wanita di hadapan mereka ini benar-benar ingin melawan semua master sendirian. Di tengah arena, semua orang menatap 12 prasasti batu itu. Pada saat ini, seorang pria berjalan ke atas arena. Orang ini ada di urutan ke-12. Ulrich. Begitu melihat Ulrich, semua fans Ulrich langsung berteriak penuh semangat. Ulrich menatap Lucy Sangguan seraya berkata, "Sombong." Lucy Sangguan tidak banyak bicara. Dia langsung melayangkan tinjunya. Duar. Begitu tinju ini keluar, sebuah tenaga yang menakutkan langsung menyapu lewat. Di kejauhan, mata Ulrich langsung berubah serius. Pada saat ini, hanya ada satu pemikiran dalam hatinya. Habislah dia. Duar. Di bawah tatapan semua orang, Ulrich terpental dan langsung menghantam batasan arena hingga ujung langit. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Pembunuhan instan. Semua orang terpana. Ini benar-benar pembunuhan instan. Di bawah, Lucy Sangguan menatap Guana lekat-lekat. Tak lama, dia pun menoleh ke arah Mileye. Di atas arena, Guana melirik 11 prasasti batu yang tersisa. "Ayo maju bersama. Maju bersama." Semua orang tetap diam. Kali ini, tidak ada lagi yang merasa wanita ini angkuh. Pada saat ini, seorang pria muncul di atas arena. Orion. Semua orang berseru kaget. Ini adalah peringkat ketiga. Orion. Orang ini sudah lama mencapai Super Master level 7. Sekarang ini, kekuatannya pasti makin hebat. Orion menatap Guana seraya bertanya, "Siapa kamu?" Guana menjawab dengan tenang, "Guana dari Akademi Guanxuan." Akademi Guanxuan. Semua orang bingung. Mereka belum pernah mendengarnya. Setelah mendengar kata-kata Guana, Orion juga menaikkan alisnya. Dia juga belum pernah mendengar tentang Akademi Guanxuan. Pada saat ini, Guana tiba-tiba berteriak, "Aku akan menyerang." Orion mengangguk. Kemudian tangan kanannya terkepal perlahan. Dalam sekejap, seluruh arena itu bergetar. Pada saat yang sama, sebuah aura mengerikan menyelimuti semua orang yang ada di sana. Super Master level 8. Semua orang berseru kaget. Super Master level 8. Semua orang langsung kaget mendengar kata-kata ini. Super Master level 8. Level seni bela diri terbagi 9 level. 1 hingga 9. 9 adalah yang paling tinggi. Sedangkan untuk level 8, ini sudah merupakan Super Master di seluruh dunia ini. Keberadaannya sangat langka. Sedangkan Orion sudah bisa mencapai level 8 pada usia semuda ini. Harus diakui, ini memang sangat mengerikan. Pada saat ini, Orion yang ada di atas arena langsung menerjang dan meninju Guana.
duar. Dalam sekejap, seluruh arena berubah menjadi ilusi. Kekuatan tinju ini membuat batasan yang dibuat di arena itu tidak bisa menahannya. Di saat ini, Guana juga melayangkan tinjunya. Duar. Terdengar suara ledakan dan semua orang pun melihat Orion yang terpental hingga ke ujung langit seperti orang barusan. Tempat itu kembali hening. Semua orang menatap Guana dengan terperanjat. Kembali pembunuhan instan. Ini sungguh berlebihan. Guana tiba-tiba menatap prasasti batu urutan pertama. Prasasti itu pun bergetar dan seorang pria pun berjalan keluar. Pria itu baru akan berbicara ketika Guana sudah menuju ke arahnya. Duar. Begitu tinju ini diayunkan, pria itu langsung kaget dan menahan dengan kedua lengannya. Duar. Di bawah tatapan penuh kaget semua orang, pria itu terpental juga, sama dengan yang sebelumnya, terpental hingga ke ujung langit. Semua orang benar-benar terpaku. Guana melirik semua orang sambil berujar, "Aku Guana dari Akademi Guanxuan. Sekarang ini Akademi Guanxuan sedang menerima orang yang bersedia masuk bisa mempelajari teknik pelatihan." Selesai bicara, dia berbalik dan turun dari arena, lalu berjalan ke hadapan Mileye. Dia pun tersenyum sambil memanggil, "Guru, guru." Mendengar ini, semua orang menoleh ke arah Mileye. Mileye tersenyum sambil memuji. "Bagus." Mendengar ucapan Mileye, Guana langsung tersenyum senang. Mileye menatap semua orang sambil berkata, "Semuanya, kalau kalian berminat, silakan datang ke Akademi Guanxuan." Setelah itu, dia membawa Guana dan Lucy Sangguan pergi. Semua orang hanya bisa saling menatap. Mileye membawa Lucy Sangguan dan Guana kembali ke Akademi Guanxuan. Sekarang ini, Akademi Guanxuan sudah dibangun. Dengan bantuan Lucy Sangguan, Akademi Guanxuan menemukan sejumlah mentor berpendidikan. Bahkan ada beberapa filsuf. Tadinya filsuf-filsuf ini tidak mau datang. Apa mau dikata? Mileye memberikan banyak kompensasi. Namun, mentor seni bela diri tidak ada sama sekali. Mentor seni bela diri sulit dicari. Yang terlalu kuat tidak akan mau ke sini. Sedangkan yang terlalu lemah, Lucy Sangguan tidak mau. Jadi sampai sekarang masih belum dapat. Di dalam aula, Mileye dan 3 orang lainnya berkumpul. Mileye menatap Lucy Sangguan sambil menjelaskan, "Nona Sangguan, aku sudah memberitahu kamu semua persyaratan dalam penerimaan. Ingat, tidak masalah kalau tidak berbakat. Yang penting karakternya bagus. Akademi Guanxuan lebih mementingkan karakter. Apa kamu paham?" Lucy Sangguan mengangguk. "Paham." Mileye mengangguk sambil menatap Emina. "Emina, semua urusan harian akademi aku serahkan padamu." Emina menjawab, "Tuan Muda Ye, tenang saja. Aku akan mengurusnya dengan baik." Mileye lalu menatap Guana. "Sekarang ini, aku serahkan semua urusan lembaga seni bela diri untuk sementara kepadamu." Guana berkedip, "Jadi aku adalah ketua lembaga seni bela diri?" Mileye menggeleng sambil menjelaskan, "Ketua lembaga seni bela diri adalah orang lain. Kamu adalah mentor lembaga seni bela diri. Untuk sementara bertanggung jawab dalam masalah bimbingan seni bela diri anak baru." Mendengar dirinya bukan ketua lembaga, Guana sedikit kecewa. Mileye membalas dengan senyum, "Ketua lembaga seni bela diri adalah orang lain. Nanti kamu akan tahu." Guana mengangguk. "Baiklah." Di saat ini, seorang pria berjalan masuk. Dia memberi hormat kepada semua orang lalu menatap Lucy Sangguan sambil berkata, "Nona,
Kepala klan meminta Anda pulang. Katanya ada hal yang harus dibicarakan. Lucy Sangguan sama sekali tidak kaget lalu mengangguk. Setelah itu dia menatap Mileye untuk meminta izin. Aku pulang dulu. Mileye membalas. Biar aku pulang saja denganmu. Lucy Sangguan terpana. Lalu bertanya. Kenapa? Mileye hanya menjawab. Ayo. Jalan. Melihat Mileye tidak menjelaskan, Lucy Sangguan juga tidak lagi bertanya dan langsung pergi bersama Mileye. Hanya tersisa Guana dan Emina di dalam aula. Guana tiba-tiba bertanya, Nona Emina, apa kamu yang membawa teman-temanku masuk ke dalam akademi? Emina berkata sambil tersenyum. Ya, ini perintah dari Nona. Guana menjawab. Terima kasih. Emina membalas. Hanya masalah kecil. Selesai bicara, dia pun berbalik dan pergi. Ini semua jasa Nona. Dia tidak berani meminta balasan. Guana diam sejenak di aula lalu ikut meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Mileye dan Lucy Sangguan datang ke klan Sangguan. Baru saja tiba di klan Sangguan, seorang pria tua langsung keluar menyambut mereka. Pria tua itu memberi hormat kepada Lucy Sangguan. Nona. Lucy Sangguan mengangguk. Bawa aku untuk temui ayah. Pria tua itu ragu-ragu sambil menatap Mileye. Nona. Ini. Lucy Sangguan meliriknya dengan ketus. Cepat bawa aku ke sana. Pria tua itu pun tidak berani membantah. Dia segera berjalan di depan. Mileye tersenyum simpul, lalu mengikuti Lucy Sangguan berjalan ke sebuah aula. Baru saja masuk ke dalam aula, Mileye langsung melihat seorang pria tua berwibawa yang duduk tegak di kursi. Melihat Mileye, pria tua itu berkata dengan tenang, "Sepertinya ini adalah Tuan Muda Ye." Kelihatannya pria tua itu tidak ada maksud untuk berdiri. Mileye membalas dengan senyum. Benar. Pria tua itu menatap Mileye seraya bertanya. Tuan Muda Ye berasal dari mana dan berguru pada siapa? Mileye menyahut. Kamu adalah Super Master level 9. Pria tua itu menjawab dengan tenang. Bagaimana dengan Tuan Muda Ye? Mileye menjawab dengan ramah. Menurutmu aku level berapa? Pria tua itu tertawa menghina sebelum menjawab. Tuan Muda Ye, maaf kalau aku lancang. Aku tidak terlalu tertarik padamu. Sambil berbicara, dia berdiri perlahan. Sebuah tekanan yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, kekuatan yang dahsyat menekan ke arah Mileye. Melihat situasi ini, Lucy Sangguan kaget. Tadinya dia akan menghentikannya. Namun, pada detik berikutnya, dia terpana. Dia melihat kalau tekanan dahsyat yang dilepaskan ayahnya itu langsung menghilang tanpa jejak begitu mendekati Mileye. Ekspresi pria tua itu sontak berubah ketika melihat ini. Sorot matanya berubah serius. Kamu adalah... Mileye menatap pria tua itu sambil menjelaskan. Putrimu bekerja denganku. Jadi sekarang dia adalah orangku. Apa kamu paham? Lancang sekali. Pria itu marah besar ketika mendengar ini. Detik berikutnya, dia pun menekan ke depan dengan tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat bergulir ke arah Mileye dan berniat melindasnya. Lucy Sangguan pun terperanjat. Banyak master yang melihat ke arah aula dengan bingung. Sedangkan di dalam aula, Mileye tetap tenang. Sepertinya dia tidak ada niat untuk turun tangan. Ketika kekuatan itu tiba di hadapan Mileye, kekuatan itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Tak lama kemudian, sebuah pedang pun menusuk tengah alis pria tua itu. Pria itu pun terpaku di tempat.
Lucy Sangguan yang ada di samping terlihat tidak percaya. Dia tahu Mileye sangat kuat, tapi dia tidak tahu sekuat apa Mileye. Mileye jarang sekali turun tangan. Di saat Mileye turun tangan sekarang ini, dia baru tahu kalau dia terlalu meremehkan Mileye. Terlalu meremehkan. Mileye tidak peduli pada tatapan penuh kaget pria tua itu. Dia menatap Lucy Sangguan sambil melempar senyum. Mulai sekarang, kamu adalah ketua klan Sangguan. Dia pun pergi setelah mengatakan hal itu. Pria tua itu menatap Lucy Sangguan dengan kaget. Lucy Sangguan hanya berkata, "Ayah, beristirahatlah dengan tenang." Pria tua bersambung. Bab 3142. Cantik. Ayah, beristirahatlah. Mendengar ucapan Lucy Sangguan, pria tua itu terperanjat. Maksudnya dia mau membunuh ayahnya. Saat ini, Lucy Sangguan tiba-tiba berkata, "Ayah, serahkan saja klan Sangguan padaku." Dia langsung pergi setelah bicara. Di aula, wajah pria tua itu masam bukan main. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia takut. Tentu saja bukan karena takut pada Lucy Sangguan, tetapi takut kepada Mileye. Dia memang super master level 9, tapi saat menghadapi Mileye barusan, dia merasa putus asa. Putus asa ini berasal dari dalam lubuk hatinya. Dia tahu kalau dirinya bukan lawan manusia ini. Mileye berjalan keluar dari aula. Saat ini, para master klan Sangguan sudah mengepungnya. Mereka sudah melihat semua yang terjadi di aula barusan. Jadi, ketika melihat Mileye saat ini, mereka seperti sudah melihat hantu. Seorang supermaster level 9 yang bisa langsung melakukan pembunuhan instan begitu mengangkat tangannya, kekuatan ini sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata apapun. Saat ini, Lucy Sangguan juga berjalan keluar. Lucy Sangguan melirik sekilas semua master klan Sangguan sebelum berkata, "Mulai saat ini, akulah ketua klan Sangguan." Mendengar ini, semua master klan Sangguan di tempat itu terperanjat. Salah satu orang tua di antara mereka maju untuk membentak, "Kamu ini seorang perempuan bisa punya kemampuan apa untuk menjadi ketua klan? Kamu." Saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menembus alis orang tua itu. Suara orang tua itu langsung berhenti. Para master klan Sangguan pun mundur dengan kaget. Mileye menatap semua orang sambil menimpali, "Apa masih ada yang tidak terima? Kalau masih ada, silakan maju." Para master itu menatap Mileye dengan ketakutan dan tidak berani berbicara. Mileye melirik Lucy Sangguan sambil berpesan, "Sekarang ini kamu yang memimpin klan Sangguan, kalau ada masalah, cari aku di akademi." Dia langsung pergi setelah selesai bicara. Tadinya dia berpikir untuk berbincang dengan klan Sangguan. Bagaimanapun, klan Sangguan termasuk klan besar di tempat ini dan akan memberikan banyak bantuan kepada akademi. Permasalahannya adalah, pihak lawan tidak berniat untuk berbincang dengannya. Mau bagaimana lagi, dia hanya bisa menggantinya dengan kepala klan yang lebih patuh. Lucy Sangguan menatap Mileye yang pergi dengan kerumitan di hatinya. Dia tahu kalau dia sudah terikat dengan Mileye. Dia yang sekarang ini hanya bisa mengikuti Mileye untuk bisa mengendalikan klan Sangguan. Kalau tidak, para tetua di klan Sangguan akan mencabik-cabiknya. Jadi, dia hanya bisa bergantung kepada Mileye. Tak lama kemudian, Lucy Sangguan menoleh untuk mengamati semua orang sambil berujar, "Mungkin ini adalah awal yang baru bagi klan Sangguan." Dia pun pergi setelah meninggalkan kata-kata itu. Dia tidak terlalu menolak untuk tunduk kepada Mileye.
dia bahkan merasa kalau klan Sangguan akan berjaya kalau mengikuti Mileye. Bagaimanapun, pria ini terlalu hebat. Setelah kembali ke Akademi Guanxuan, dia melihat kalau ada banyak anak muda yang berdiri di depan akademi. Kalau dihitung-hitung, kira-kira ada puluhan ribu. Mereka ini datang untuk masuk ke akademi. Melihat pemandangan ini, Mileye tersenyum puas. Itu pertanda bahwa nama Akademi Guanxuan sudah terkenal. Karena sudah terkenal, sudah tidak perlu lagi khawatir tentang urusan kekurangan murid. Kelak akan makin banyak orang yang bergabung dengan akademi, itu karena tunjangan dari akademi benar-benar bagus. Yang perlu dilakukan pihak akademi adalah memilih orang. Memilih orang-orang yang tidak hanya berbakat, tapi juga punya karakter bagus. Mileye juga tidak diam saja, dia pun memanggil Lucy Sangguan. Di aula, Lucy Sangguan menatap Mileye sambil bertanya, "Alam rahasia?" Mileye mengangguk, "Makin bahaya makin bagus." Setelah diam beberapa lama, Lucy Sangguan menjawab, "Tanah Dangar." Mileye mengangkat alisnya, "Tanah Dangar." Lucy Sangguan menjawab dengan anggukan kepala, "Tempat ini adalah tanah terlarang di benua Endless. Bahkan seorang Supermaster level 9 pun tidak berani ke sana. Itu karena pernah ada belasan Supermaster level 9 yang mati di tanah terlarang itu, tidak ada satu pun yang selamat." Tanah Dangar. Mileye tersenyum seraya mengajak, "Ayo, kita ke Tanah Dangar." Lucy Sangguan terpana ketika mendengar ini. Mileye bertanya dengan senyuman, "Kamu takut?" Lucy Sangguan menatap Mileye dan menjawab dengan tegas, "Kalau ada kamu, aku tidak takut." Mileye pun tertawa terbahak-bahak, kemudian dia langsung membawa Lucy Sangguan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, mereka sudah tiba di Tanah Dangar. Pintu masuk Tanah Dangar terletak di sebuah jurang yang dalam. Ekspresi Lucy Sangguan berubah menjadi sangat serius ketika melihat jurang itu. Dia sangat takut kepada Tanah Dangar ini. Ini adalah tempat paling berbahaya di dataran Endless, bahkan Supermaster level 9 pun tidak punya kemungkinan untuk hidup kalau sudah masuk ke sini. Sedangkan pada saat ini, pria di sampingnya ini justru ingin masuk ke dalam. Lucy Sangguan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Apa kamu tidak mau mempertimbangkannya lagi?" Mileye membalas dengan senyum, lalu membawa Lucy Sangguan memasuki jurang dalam itu. Hanya sekejap, keduanya sudah mendarat di permukaan tanah. Setelah mendarat di permukaan tanah, napas yang dingin dan mencekam langsung menerpa, membuat mereka bergidik. Lucy Sangguan tanpa sadar mendekati Mileye. Mileye melihat ke kejauhan, di sana ada sebuah mayat yang sudah hampir kering. Mileye pun membawa Lucy Sangguan menghampiri mayat itu. Lucy Sangguan menatap mayat itu sambil berkata dengan berat, "Ini adalah Master Gun yang sebelumnya sangat terkenal di seluruh benua Endless. Tapi kemudian dia tiba-tiba menghilang, tidak disangka, dia juga mati di sini." Sambil bercerita, sorot matanya terlihat rumit. Sekalipun sudah berlatih sampai mencapai Supermaster level 9, di hadapan banyak orang, itu tetap saja tidak berarti. Tepat di saat ini, terdengar suara langkah kaki. Lucy Sangguan langsung panik mendengar ini. Dia pun menarik lengan Mileye, tapi karena dirasa kurang pantas, dia pun melepasnya lagi. Mileye menatap ke kejauhan. Terlihat seorang wanita berbaju compang camping berjalan ke arah mereka. Rambut wanita itu panjang terurai, sorot matanya mencekam, wajahnya pucat pasi, membuatnya terlihat bagaikan hantu. Mileye hanya menatap wanita itu dan tidak berbicara. Wanita itu juga menatap Mileye. "Kamu kelihatannya tidak takut sama sekali." Mileye menjawab dengan senyuman, "Untuk apa aku takut?" Wanita itu menatap Mileye lekat-lekat. Orang yang tidak tahu apa-apa tidak akan takut.
Sambil berbicara, dia pun mengangkat tangan kanannya. Ruang waktu di depan Mileye langsung terkoyak. Melihat ini, Lucy Sangguan yang ada di samping terperanjat. Level 10. Ternyata kamu adalah Super Master level 10 yang ada dalam legenda. Level 10. Merobek ruang waktu dengan tubuh fisik. Ini selalu menjadi legenda di benua Endless. Dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya ini adalah Super Master level 10. Akhirnya dia paham kenapa para Super Master level 9 ini mati di sini. Itu karena ada Super Master level 10 di tempat ini. Berpikir sampai di sini, dia pun segera melirik Mileye. Mileye justru sangat tenang. Tidak lama kemudian, ruang waktu di sekitar Mileye sudah hancur, tapi tidak terjadi apa-apa pada Mileye. Lucy Sangguan terpana. Wanita yang berdiri di kejauhan itu juga terpana. Mileye menatap wanita dengan baju compang camping itu sambil bertanya, "Hanya begini?" Wanita itu memandang Mileye lekat-lekat. Tanpa banyak bicara, dia langsung menghilang. Kemudian, tangannya sudah mencekik leher Mileye. Boom! Sebuah tenaga yang dahsyat meledak spontan dari balik kerongkongan Mileye. 2. Ruang waktu di sekitar bergetar, tapi tetap saja tidak terjadi apa-apa pada Mileye. Wanita di depan Mileye itu langsung terpaku. Dia menatap Mileye dengan terperanjat. Dia pun mundur beberapa langkah sambil berkata, Kamu adalah..." Mileye tetap berbicara dengan tenang. "Kamu terlalu lemah." Selesai bicara, dia menggelengkan kepala sambil mendesah, kemudian membawa Lucy Sangguan melangkah ke kejauhan. Saat ini, wanita itu tiba-tiba bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Mileye menoleh untuk melihat wanita itu. Seorang pria yang tak terkalahkan. Wanita. Mileye tidak peduli pada wanita itu dan hanya terus maju bersama Lucy Sangguan. Di samping Mileye, Lucy Sangguan hanya memandang Mileye tanpa berbicara. Mileye bertanya padanya dengan senyum, "Kenapa?" Lucy Sangguan bertanya balik dengan berat, "Sebenarnya siapa kamu?" Mileye hanya membalas dengan senyum. "Dekan Akademi Guanxuan, Mileye." Lucy Sangguan bertanya lagi dengan bingung, "Kamu dari alam semesta lain?" Mileye mengangguk. Lucy Sangguan bertanya pelan, "Apakah alam semesta lain besar?" Mileye menimpali, "Sangat besar." Lucy Sangguan terlihat penuh harap. "Andai aku bisa melihatnya." Mileye berkata dengan penuh senyum, "Gampang. Kedepannya, kamu bisa keluar kapan kamu mau." Lucy Sangguan memandang Mileye. "Benarkah?" Mileye mengangguk. Dunia ini sangat kecil, ditambah lagi peradaban seni bela dirinya sangat terbelakang. Nanti kedepannya kamu bisa lihat-lihat keluar. Lucy Sangguan mengangguk senang. "Baiklah." Mileye tiba-tiba menoleh. Di kejauhan, wanita yang barusan juga mengikuti mereka. Mileye bertanya, "Ada apa, Nona?" Wanita itu memandang Mileye dan melontarkan pertanyaan, "Siapa kamu sebenarnya?" Mileye tertawa sebelum menimpali, "Nona, aku tidak punya niat jahat padamu. Aku datang ke sini hanya untuk, bukan, hanya karena penasaran dan ingin tahu. Aku tidak punya niat lain. Ingin tahu." Wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Di dalam sini lebih berbahaya." Mileye berkedip, "Tidak ada tempat berbahaya bagiku. Semua tempat yang kulalui akan menjadi tenang." Wanita. Mileye bersama Lucy Sangguan tetap melangkah ke depan. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti. Tidak lama setelahnya, ketiganya tiba di pinggir sebuah sungai. Baru saja tiba, bau darah yang menyengat langsung tercium. Mileye mengangkat alisnya. Dia melihat kalau ternyata sungai ini adalah sebuah sungai darah. Sungai darah. Mileye menoleh untuk memandang wanita itu.
Wanita itu menjawab dengan tenang, "Sungai berwarna darah, tempat ini adalah daerah kekuasaan Bloody." "Bloody?" Mileye bertanya, "Apakah Nona bisa menceritakan tentang tempat ini?" Wanita itu menatap Mileye sebelum menjawab, "Aku tidak ingin cerita." Mileye membuka tangannya, selembar daun pun terbang ke tangannya. Saat berikutnya, kedua jarinya menjepit daun itu dan dilemparkannya. Ces! Wanita itu masih bingung, daun itu sudah menembus tengah alisnya hingga setengah inci. Darah segar pun mengalir dan membuat wajahnya jadi merah. Wanita itu terpana. Mileye memandang wanita itu. "Apa menurutmu aku ini gampang diajak bicara?" "Aku memang lebih gampang diajak bicara ketika menghadapi wanita cantik, contohnya Nona Sangguan di sebelahku ini. Aku merasa senang mengobrol dengan wanita cantik. Mataku juga sangat menikmatinya. Tapi, kamu..." Sambil berbicara, dia menggeleng dan mendesah kecewa. "Jujur saja, kamu tidak cukup cantik. Aku hanya berbaik hati pada wanita cantik." "Wanita?" Lucy Sangguan memandang Mileye, sebuah senyum pun terbersit di wajahnya. Bersambung.